Hai teman-teman, kalian pernah mikir gak sih kemana perginya makanan setelah dikunyah? Nah, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai makanan dan sistem pencernaan makanan. 1. Makanan dan zat makanan. Makanan adalah zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan. Ada beberapa jenis zat makanan, yaitu: pertama, karbohidrat, contohnya nasi, roti, ubi, jagung, sayuran. Kedua, protein, contohnya daging, ikan, dan telur. Ketiga, lemak, contohnya minyak, mentega, kacang-kacangan. Keempat, vitamin, mengatur metabolisme, contohnya vitamin C, vitamin D. Dan yang terakhir, mineral, membentuk tulang dan menjaga keseimbangan cairan, contohnya kalsium dan zat besi. Fungsi zat makanan. Setiap zat makanan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Karbohidrat membantu kita beraktivitas, protein membentuk otot, lemak melindungi organ, vitamin menjaga kesehatan, dan mineral membentuk tulang. Kebutuhan zat makanan. Kebutuhan zat makanan berbeda-beda tergantung pada usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Penting untuk mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh. 2. Air. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan air? Air merupakan senyawa yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, dan secara alami berbentuk cairan jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Pada umumnya, air tersusun atas 55% sampai 60% dari berat badan orang dewasa, dan sedangkan kandungan air pada tubuh anak-anak biasanya jauh lebih besar dari kebutuhan air pada orang dewasa. Jadi, apa saja fungsi air di dalam tubuh? Fungsi air dalam tubuh meliputi: yang pertama, air sebagai pelarut dan pengangkut zat-zat gizi. Dan yang kedua, air sebagai katalisator dalam reaksi di sel dan organ. Dan yang ketiga, air sebagai pelumas dalam persendian. Serta yang keempat, air sebagai pengatur suhu tubuh. Dan yang kelima, air sebagai pelindung organ tubuh dan janin dalam kantong ketuban. Dan yang terakhir, air sebagai pembangun atau penyusun jaringan. 3. Zat aditif makanan. Zat aditif makanan yang bahannya ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama adalah aditif sengaja. Aditif sengaja diberikan secara sengaja untuk meningkatkan nilai gizi maupun mengendalikan kualitas dan cita rasa. Dan yang kedua, aditif tidak sengaja, di mana jumlahnya sangat kecil sebagai akibat dari proses pemasakan, misalnya menggunakan panci logam yang luntur. Berdasarkan sumber asalnya, dapat dibagi menjadi: yang pertama, aditif alamiah. Contohnya, ekstrak kunyit dan daun pandan untuk pewarna dan air jeruk untuk perasa asam. Dan yang kedua, aditif sintesis, di mana warnanya lebih pekat, stabil, dan murah, namun terkadang bersifat karsinogenik, contohnya monosodium glutamat. 4. Teknologi dan keamanan pangan. Makanan yang dijual harus aman dikonsumsi, bebas dari bahan berbahaya, serta ditangani dengan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian yang benar agar tetap segar dan tidak kadaluarsa. Teknologi pangan adalah proses pengolahan makanan untuk meningkatkan kualitas dan keamanannya. Contohnya, pasteurisasi, pemanasan untuk membunuh bakteri; sterilisasi, pemanasan untuk membunuh semua mikroorganisme; pengawetan, misalnya pengasinan, pengasapan, dan iradiasi; pengolahan makanan, misalnya pengeringan dan penggembunan;
Keamanan pangan adalah upaya mencegah kontaminasi dan menjaga kualitas makanan. Pentingnya, mencegah penyakit, menjaga mutu, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Caranya, cuci tangan, simpan makanan pada suhu tepat, dan olah dengan benar. Contohnya, kasus keracunan makanan di sekolah akibat bakteri E. coli dan berbagai kasus kontaminasi lainnya dapat dicegah dengan menjaga kebersihan, mengolah makanan dengan benar, dan menyimpannya pada suhu yang tepat. Kesimpulannya, makanan dan zat gizinya sangat penting bagi kesehatan tubuh. Teknologi pangan berperan besar dalam meningkatkan kualitas serta keamanan makanan, sementara keamanan pangan harus selalu dijaga untuk mencegah penyakit dan mempertahankan mutu pangan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Pada tahun 1950, Profesor Dr. Purwosoedarmo mengemukakan pola menu 4 sehat 5 sempurna yang meliputi makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta susu. Prinsip ini dianggap tidak sesuai lagi, lalu digantikan dengan tumpeng gizi seimbang dan piring makanku porsi sekali makan. Tumpeng gizi seimbang terdiri atas makanan pokok dan sayur 3-4 porsi per hari, lauk pauk 2-4 porsi per hari, buah-buahan 2-3 porsi per hari, air putih 8 gelas per hari, melakukan aktivitas fisik, dan membatasi penggunaan gula, garam, dan minyak. Selanjutnya, piring makanku porsi sekali makan. Variasi makanan dibagi berdasarkan rasio satu piring dengan tambahan berupa minuman air putih 8 gelas per hari, mencuci tangan, dan melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, obesitas dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama ringan, kelebihan berat badan lebih dari 120% berat badan ideal. Yang kedua sedang, kelebihan berat badan lebih dari 141-200% berat badan ideal. Dan yang ketiga kelebihan berat badan lebih dari 200% berat badan ideal. Penyebabnya, pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, masalah kesehatan, obat-obatan, dan faktor genetik. Usaha untuk mencegah obesitas adalah mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, makan sesuai dengan waktunya, dan mengonsumsi buah-buahan serta sayuran minimal 5 kali sehari, berolahraga, dan tidak duduk lebih dari 2 jam di luar sekolah, mengonsumsi makanan sehat rendah lemak, beraktivitas fisik, dan membuat perencanaan hidup. 7. Sistem pencernaan pada makanan manusia. 01. Mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuk makanan, mengunyah, mencampur dengan air liur, memulai pencernaan, membentuk bolus, membantu berbicara, dan mengecap rasa. 02. Lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap berbagai rasa, membantu mengunyah dan mendorong makanan saat menelan, serta berperan penting dalam membentuk suara dan kata ketika berbicara. 03. Gigi. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan sehingga lebih halus dan mudah ditelan, serta membantu membentuk ucapan yang jelas saat berbicara. 2. Kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan mulut ke lambung dan mendorong makanan turun melalui gerakan peristaltik agar dapat memasuki lambung untuk proses pencernaan berikutnya. 3. Lambung. Lambung berfungsi untuk menampung makanan, mengaduk dan mencampur dengan asam serta enzim pencernaan, serta memecah makanan menjadi bentuk yang lebih halus sebelum diteruskan ke usus halus untuk proses pencernaan berikutnya. 4. Usus halus. Usus halus berfungsi untuk mencerna makanan lebih lanjut dengan bantuan enzim, lalu menyerap nutrisi seperti karbohidrat, protein,
lemak, vitamin, dan mineral ke dalam aliran darah untuk digunakan tubuh. 5. Usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan sisa elektrolit dari makanan yang tidak tercerna, membentuk feses, serta membantu proses pengeluaran sisa tubuh melalui rektum. 6. Rektum dan anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penampungan sementara feses, sedangkan anus berfungsi mengatur dan mengontrol mengeluarkan feses dari tubuh melalui proses defekasi. 8. Gangguan sistem pencernaan makanan. Saat kurang enak badan, kita bisa kehilangan nafsu makan, dan badan kita pun terasa semakin lemas. Badan yang lemas, bahkan sakit, merupakan salah satu indikasi terganggunya sistem organ dalam tubuh kita. Salah satunya, sistem pencernaan. Nah, selain kurang nafsu makan tadi, kebiasaan-kebiasaan berikut juga bisa memicu terjadinya sistem pencernaan tubuh. Misalnya, sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, sering makan makanan yang pedas, makan dengan posisi tidur, kurangnya memakan makanan yang berserat, malas berolahraga, atau karena terganggunya fisiologi organ sistem pencernaan itu sendiri. Untuk menghindari terjadinya penyakit pada organ pencernaan kita, maka kali ini kita akan membahas penyebab, gejala, dan penanganan pada gangguan sistem pencernaan. Jadi, inilah bentuk-bentuk gangguan pencernaan pada tubuh kita. Serostomia pada mulut, parotitis pada kelenjar tiroid, stomatitis, gastritis dan ulkus di lambung, appendicitis, konstipasi dan diare yang mengganggu usus besar, dan hemoroid di sekitar anus. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah serostomia, merupakan penyakit kekeringan pada mulut, khususnya pada lidah dan bibir. Gejala pada penyakit ini ditandai dengan mulut yang mengering, bibir pecah-pecah, terdapat bercak-bercak putih pada lidah, sehingga sulit mencerna makanan. Penyebab pada penyakit ini terjadi karena gangguan pada pusat ludah dan cara pembawa rangsang ludah, sehingga adanya perubahan komposisi faal elektrolit ludah. Jenis gangguan yang kedua adalah parotitis atau gondongan. Dalam kondisi normal, bentuk area pipi kita bulat seimbang kiri dan kanan. Namun, jika terserang parotitis, akan terjadi pembengkakan pada pipi bagian bawah. Pembengkakan tersebut terjadi pada organ rongga mulut, yaitu kelenjar parotis, kelenjar yang memproduksi air liur. Penyakit ini dapat menimbulkan rasa nyeri, kelelahan, hingga demam. Dan kulit pada kelenjar parotis tampak kemerahan. Penyebab penyakit parotis ini antara lain adanya infeksi bakteri, virus, atau jamur pada kelenjar parotis, atau adanya batu yang menghambat saluran air liur hingga berkembang menjadi parotitis. Selanjutnya adalah gastritis. Gastritis merupakan penyakit peradangan pada dinding atau lapisan mukosa lambung. Dinding lambung dapat menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Gejala yang sering muncul pada kasus akut adalah nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, penurunan berat badan, dan perih seperti terbakar pada perut bagian atas. Gastritis dapat terjadi karena adanya iritasi atau infeksi pada dinding lambung. Infeksi ini semakin parah jika pola makan kita tidak teratur dan terbiasa mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Gangguan selanjutnya adalah ulkus atau tukak lambung. Ulkus merupakan penyakit gastritis yang semakin parah sehingga menimbulkan luka pada dinding lambung. Gejala yang sering ditimbulkan hampir sama dengan gastritis, seperti merasakan nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, bahkan sering bersendawa, dan sulit menarik nafas. Penyebab penyakit ini hampir sama dengan penyebab gastritis. Selain karena gastritis yang tidak segera diatasi, penyakit ini juga dipicu oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori pada mukosa lambung. Gangguan yang kelima adalah appendicitis atau yang dikenal juga dengan usus buntu. Penyakit appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix.
Saat menderita appendicitis, penderita dapat merasakan nyeri di perut kanan bagian bawah. Ketika dibiarkan infeksi, dapat menjadi serius sehingga menyebabkan umpai cacing pecah, sehingga menimbulkan rasa nyeri hebat. Gejala lainnya adalah kehilangan nafsu makan, mual, kembung, demam, hingga sulit buang gas. Penyakit appendicitis terjadi karena rongga umpai cacing mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat radang hingga bengkak bernanah. Selain itu, penyakit ini dapat terjadi karena ada pertumbuhan parasit seperti cacing kremi yang menyumbat rongga usus buntu. Gangguan selanjutnya adalah diare. Penyakit ini membuat penderitanya sering buang air besar yang encer, perut terasa mulas, pusing, lemes, dan kulit terasa kering. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar, sehingga usus besar mengekresikan air terlalu banyak dan feses menjadi encer. Penyebab lainnya bisa karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, dan parasit. Diare dalam waktu lama dapat mengakibatkan hilangnya air dan garam-garam mineral, sehingga mengakibatkan dehidrasi pada tubuh kita. Berikutnya konstipasi atau sembelit. Penyebab penyakit konstipasi ini membuat kita susah buang air besar. Umumnya dalam 1 minggu, manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka terjadi konstipasi. Akibatnya, tinja menjadi kering dan keras sehingga menjadi lebih sulit dikeluarkan dari anus. Konstipasi terjadi karena penyerapan air berlebihan pada sisa makanan pada usus besar. Kelainan ini juga dapat disebabkan oleh kebiasaan menahan buang air besar, terlalu banyak mengonsumsi daging, dan kurang mengonsumsi makanan berserat, dan faktor emosi seperti takut dan cemas. Dan gangguan pencernaan ke-8 adalah hemoroid atau wasir. Hemoroid merupakan pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar anus. Meskipun hemoroid kadang bisa tidak menimbulkan gejala, namun ada beberapa kasus dapat menimbulkan gatal dan nyeri pada anus, serta keluarnya darah atau nanah saat atau setelah buang air besar. Hemoroid umumnya terjadi pada orang-orang yang sering duduk pada waktu lama dan pada orang yang menderita sembelit. Kelainan ini juga sering terjadi jika kita sering mengangkat beban berat dan pada wanita hamil atau baru melahirkan. Demikianlah pembahasan tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Terima kasih. Setelah kita memahami cara kerja sistem pencernaan, yuk kita lanjut melihat bagaimana teknologi modern dapat membantu, mempelajari, dan menjaga kesehatan pencernaan manusia. Sama seperti organ pencernaan, bekerja sama dalam proses mencerna makanan. Teknologi juga ikut berperan penting dalam mendukung dan memperbaiki fungsi sistem tersebut. Jadi, ayo kita masuk ke bagian yang gak kalah menarik, yaitu peran teknologi dalam sistem pencernaan manusia. Pertama, feeding tube atau selang makan adalah alat berbentuk selang kecil yang digunakan untuk memberikan makanan, cairan, atau obat langsung ke dalam tubuh ketika seseorang tidak dapat makan secara normal melalui mulut. Jalur pemasangan feeding tube dimulai dari hidung, kemudian selang dimasukkan ke bagian belakang tenggorokan. Selanjutnya, selang diarahkan ke esofagus atau tenggorokan, yaitu saluran menuju lambung. Dari esofagus, selang bergerak ke lambung sebagai tempat pemberian nutrisi cair. Pada jenis selang tertentu yang memiliki panjang lebih besar, ujung selang dapat diteruskan sampai ke usus untuk memastikan penyerapan nutrisi yang lebih optimal. Yang kedua adalah stomach tube, adalah selang medis yang dimasukkan ke lambung melalui hidung atau mulut untuk memberikan makanan, obat, atau mengeluarkan isi lambung pada pasien yang tidak bisa makan atau minum secara normal. Yang ketiga adalah rectal tube, adalah selang tipis dan lentur yang dimasukkan melalui rektum untuk membantu mengeluarkan gas berlebih, mengurangi rasa kembung, dan mengurangi tekanan di usus besar, terutama pada pasien yang sulit mengeluarkan gas secara alami. Keempat, endoskopi, yaitu alat yang digunakan untuk keperluan diagnosis, mengambil jaringan, memberi obat,
serta memasukkan atau menghisap cairan. Cara kerjanya, dokter memasukkan scope melalui mulut, selang luntur ke kamera dimasukkan lewat mulut pasien. Kemudian, selang turun melalui tenggorokan dan masuk ke esofagus, seperti ditunjukkan oleh jalur panel pada gambar. Selanjutnya, dokter melihat tampilan organ di monitor. Pada gambar kecil, dokter memeriksa kondisi lambung melalui layar yang menerima gambar dari kamera kecil di ujung scope. Nah, setelah kita membahas berbagai teknologi yang membantu sistem pencernaan manusia, akhirnya kita bisa melihat betapa besar peran inovasi dalam dunia kesehatan, dari alat sederhana hingga prosedur modern. Semuanya bekerja untuk menjaga tubuh tetap sehat dan berfungsi optimal. Jadi, semoga materi ini bukan cuma untuk menambah pengetahuan, tapi juga bikin kita lebih sadar pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami cara kerja dan pentingnya menjaga kesehatan pencernaan. Demikianlah pembahasan kita tentang sistem pencernaan. Terima kasih.